Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dini Enda Novianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Atap 2 Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi pada modul 3.1. Mari kita simak bersama-sama. Tujuan pembelajaran khusus pada kegiatan koneksi antar materi ini yang pertama, calon guru penggerak membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Pertanyaan pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Keduanya jelas sangat berkaitan. Kalau filosofi Ki Hajar Dewantara menekankan pada pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat murid, sedangkan Pratap Triloka menekankan pada pengambilan keputusan yang berfokus pada nilai-nilai kebajikan universal yang bertanggung jawab. Kedua hal tersebut berkaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, karena ketika kita memperlakukan individu dengan memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakatnya, maka dalam pengambilan keputusan pun akan menekankan pada nilai-nilai kebajikan, sehingga akan didapatkan keputusan yang adil dan bijaksana. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Ketika kita meyakini nilai-nilai tertentu dan tertanam dalam diri kita, maka nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi prinsip kita dalam mengambil keputusan. Misalnya, ketika kita memegang teguh nilai kejujuran, maka dalam pengambilan keputusan pun kita akan menerapkan prinsip kejujuran pula, karena nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak kita dalam mengambil keputusan. Pertanyaan ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Materi pengambilan keputusan dapat memberikan gambaran dan prosedur dalam menetapkan sebuah keputusan, mulai dari proses analisis sampai evaluasi. Sedangkan coaching merupakan kegiatan percakapan di mana coach membimbing coachee menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching dapat membantu dalam mengidentifikasi efektivitas dari keputusan yang diambil dan dapat membantu mengatasi pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan. Pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Ketika guru mampu mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya, maka akan mempengaruhi cara pengambilan keputusan, khususnya masalah dilema etika. Pengelolaan aspek sosial emosional membuat guru lebih empati dan responsif terhadap suatu permasalahan, sehingga dapat diselesaikan dengan bijak dan bertanggung jawab demi menciptakan kesejahteraan semua warga sekolah. 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika sangat penting dalam menyadarkan pendidik terhadap nilai-nilai yang dianutnya. Pembahasan studi kasus ini dapat membandingkan sekaligus merefleksikan penerapan nilai-nilai tersebut dalam praktik sehari-hari. 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman? Pengambilan keputusan yang tepat dapat mempererat hubungan antar warga sekolah sehingga terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dengan pengambilan keputusan yang tepat, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan semuanya menerima keputusan tersebut dengan perasaan yang lapang dada. 7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini?
Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika yang saya hadapi di lingkungan saya, yaitu adanya tekanan dari beberapa pihak yang menginginkan keputusan yang saya ambil sesuai dengan yang mereka harapkan dan menguntungkan mereka. Hal ini agak sulit untuk saya atasi, melihat saya merupakan anggota baru dalam lingkungan tempat tinggal maupun tempat saya bekerja, terutama pada kasus yang berhubungan dengan rekan sejawat. 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang tepat diambil oleh seorang guru kepada murid-muridnya ketika menentukan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan belajar murid-muridnya, serta tidak mendiskriminasi murid. Mereka sama-sama memiliki hak yang sama untuk kita bimbing dan fasilitasi, sehingga akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan yang diambil tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan murid-murid. Hal ini perlu dianalisis, dipertimbangkan, hingga dilakukan refleksi terhadap dampak yang ditimbulkan dari keputusan tersebut, sehingga keputusan yang diambil dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-murid. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pada modul ini, saya mempelajari tentang cara kita dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Materi ini berkaitan dengan modul-modul sebelumnya bahwa guru sebagai pemimpin pembelajaran yang menuntun murid sesuai dengan kodratnya diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat, khususnya yang berdampak bagi kehidupan atau masa depan murid-murid. 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dalam menghadapi kasus dilema etika maupun bujukan moral, tentu dihadapkan pada 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian. Hal ini cukup mengejutkan bagi saya bahwa sebetulnya semuanya sudah kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak sedalam materi pada modul 3.1. Saya bersyukur bisa mempelajari materi ini karena dapat menambah wawasan saya khususnya dalam pengambilan keputusan. 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya sudah menerapkan pengambilan keputusan dalam situasi moral dilema. Namun, perbedaannya terletak pada kompleksitas kegiatan dan materinya. Awalnya, saya menerapkan yang saya yakini dan dianggap normal saja. Namun ternyata hal tersebut ada ilmunya sesuai dengan yang saya pelajari pada modul 3.1 ini. 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah saya mempelajari konsep pengambilan keputusan pada modul 3.1 ini, dapat memberikan perubahan yang cukup signifikan dalam saya berpikir dan bertindak ketika mengambil keputusan, khususnya pada kasus moral dilema. Saya akan mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 3.1 ini. Sebelumnya, saya hanya mengambil keputusan didasari pada intuisi normal yang mungkin dipikirkan benar oleh semua pihak tanpa menguji keputusan tersebut. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, saya akan menerapkan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan beserta paradigma dan prinsipnya. 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Mempelajari topik modul ini sangat penting bagi saya dalam menentukan cara berpikir dan bertindak saya, khususnya dalam mengambil keputusan baik sebagai seorang individu maupun seorang pemimpin. Ini dapat menjadi bekal bagi saya dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang sering ditemukan kasus moral etika. Sekian pemaparan dari saya, semoga dapat menginspirasi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.